Selamat pagi semuanya. Tadi waktu ditanyain sama MC agak lemes nih. Siapa yang pagi ini belum sarapan? Aduh, ternyata dikit ya. Siapa yang sarapannya bukan beras, bukan nasi? Saya ingin tahu. Wah, ternyata cuman sedikit. Nah, ini PR buat pemerintah dan pihak-pihak yang cinta makanan yang beragam. Saya pagi ini senang banget karena akan segera satu panggung dan bertanya kepada 3 narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Yang kedua, Santi Serat, founder dan ketua Aku Cinta Makanan Indonesia dan Ramu Rasa. Yang ketiga, Bapak Normansyah Hidayat Sahrudin, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu, Badan Pengelola Dana Perkebunan. Silakan Bang Zul, Santi, Pak Norman. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Jadi Bang Zul, kita manggilnya Bang Zul karena depan kita future leaders anak-anak muda deh Bang. Jadi kalau Bapak kesannya agak tua ya. Bang Zul juga gayanya muda, pakai merek umurnya udah banyak. Tapi ini rajin olahraga, harus ditiru. Pagi jam 5:30 udah muterin GBK, karena kita pernah ketemu. Oke, jadi kita sesi ini membahas asta cita kedua nih Bang Zul ya, asta cita dari Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, biar nggak salah, tadi saya udah harus baca nih, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Tapi biar panas langsung nih, pertanyaan pertama saya hari ini menjadi headline koran-koran juga Bang. Harga beras naik di berbagai kota. Padahal di pidato Presiden termasuk pidato pengantar nota keuangan, Presiden Prabowo membanggakan stok beras di Bulog untuk pertama kalinya dalam sejarah tertinggi 4 juta. Tapi kok harga beras naik? Nah itu pertanyaan pertamanya. Ya, pertama saya terima kasih diundang acara Indonesia Summit dan tentu kita terima kasih kepada Identa karena ini yang ke-7 ya. Ini tahun ke-7 tapi ke-6 karena pada saat pandemik 2021 kami tidak buat. Jadi sudah 6 kali ya. Terus mengajak teman-teman milenial, Gen Z, konsisten 7 tahun, 6 kali ya. Tentu tepuk tangan dulu untuk Identa. Ya, teman-teman bicara yang saya hormati semuanya, Santi dan Pak ya pagi. Ya. Saya selalu menyampaikan hidup itu memilih kan. Oleh karena itu saya bangga sama teman-teman yang hadir di sini. Mereka bisa berada di sini dari jutaan anak-anak muda, tapi kalian memilih datang kemari ya. Ada yang memilih hari ini masih tidur. Gitu. Artinya masa depan kita akan sangat tergantung kepada mereka ini. Boleh tepuk tangan untuk kawan-kawan semuanya. Tepuk tangan untuk teman-teman muda future leaders. Kita sebutnya future leaders. Oh iya. Future leaders. Hebat kan? Ada yang masih tarungan mungkin, tapi mereka memilih datang ke acara ini. Ini kan sukarela kan? Sukarela. Iya. Nggak dibayar toh? Enggak. Nah makanya hebat kan? Tepuk tangan sekali lagi yang mulia. Baik, pertanyaan unit tadi pertama ya. Saya gambarkan dulu ya. Kita ini kan tadi boleh memilih kan. Keadaan kita yang sekarang ya, keadaan kita yang sekarang. Pangan kita hampir tergantung semuanya kepada impor. Hampir semuanya.
Kita mulai dari mana ya? Kalau saudara-saudara pagi-pagi makan roti atau makan mie goreng itu ya, itu 100% impor. Benar, gandum ya. Gandum. Saudara tahu berapa impornya jumlahnya? Kira-kira 13 juta ton Tahun. setahun. 13 juta ton. Naik terus. Ya dulu waktu saya pertama jadi anggota DPR kira-kira 6 juta. Sekarang sudah 3 juta. Apalagi? Habis itu gak enak kalau nggak ada lauknya, ada tahu atau tempe goreng. 100% impor itu Kedelai. kedelainya. Kita impor itu kedelai itu kira-kira 3 juta nih. 3 juta. Jadi makan tempe tahu sebenarnya kita makanan sultan Setor. ya, bukan berarti makanan Bukan, kelas tempe, bawah, impor tempe tahu ini guys. makanan impor. makanan orang apa namanya murah enggak? Oh, itu makanan dolar semua itu. Pakai dolar makan itu. Ya. Apalagi ya sekarang. Saudara kalau ada kue ya, atau manisan atau minum apa ya teh manis, apapun yang manis-manis, ya, sudah tahu berapa kita impor gulanya. Ini. Kita impor gula kira-kira 6 juta. 6 juta ton 6 juta per tahun. per tahun. Ya, apalagi boleh disebut. Jadi makan kita itu sebetulnya bukan sekedar angka-angka sih ya. Kalau makan kita tergantung kepada impor, maka kita akan sangat tergantung kepada harga dunia. Tergantung harga dunia. Jadi kalau harga dunia ada konflik, naik, ya kita naik. Orang yang tanam kan. Ada harga internasionalnya. Sebetulnya bukannya sekedar naik kan. Kalau harga naik, maka inflasi tinggi, daya beli turun, ya. Kalau daya beli turun apa? Ya hampir miskin jadi miskin. Yang miskin jadi hampir miskin. Nah oleh karena itu selama reformasi sudah hampir 28 tahun kita tidak pernah melebihi 5% pertumbuhan. 5% terus saja. Nah pilihannya kita mau begitu terus atau tidak. Oleh karena itu program Pak Prabowo, pangan itu hal yang paling pokok. Ya. Karena kita belajar dari Orde Baru yang bagus yang perlu kita belajar ini. Orde Baru kita pernah pertumbuhan ekonomi kita 7,5%, 8%, 10 tahun lebih. Gitu. Kita pernah swasembada yang panjang waktunya. Oleh karena itu pilihan kita adalah kita program Pak Prabowo harus ketahanan pangan, harus swasembada pangan dalam artian luas. Mudah tidak ya. Nah, oleh karena itu dalam waktu dekat cepat itu ada beberapa yang kami lakukan. Antara lain nanti menjawab, ini panjang soalnya. Kalau langsung dijawab kan nanti backgroundnya Panjang kurang. tapi kayaknya ditunggu oleh seluruh publik se-Indonesia nih. Iya pasti saya jawab, nggak mungkin. Nah, banyak yang kita lakukan agar kita swasembada. Pertama tentu optimalisasi lahan yang ada. Kita harus berpihak kepada petani. Ya, yang 28 tahun ini petani itu yang paling dirugikan. Takut harga naik, takut tapi petaninya dikorbankan. Ya, teman-teman tahu berapa harga gabah selama ini? 4.500 dan tidak boleh lebih. Kalau 4.500 sudah terbukti. Ya, lahan petani sekarang sudah bukan milik petani, petaninya pelan-pelan miskin. Pelan-pelan miskin. Maka yang pertama kita lakukan harga gabah harus kita naikkan. Maka diputuskan keluar Kepres harga gabah 6.500. Kalau gabahnya naik 6.500 konsekuensinya harga berasnya pasti naik. Karena 1 kilo beras itu hampir 2 kilo gabah. Jadi kalau 2 kilo gabah kan 6,5 kali 2, 13. Kalinya itu 0,53 sampai 0,54. Jadi kira-kira harga beras itu, harga beras dari gabah yang 6,5, apalagi kalau gabahnya lebih mahal lagi. Karena sekarang pemerintah menentukan gabah itu semurah-murahnya 6.500. Kalau dulu setinggi-tingginya 4.500.
yang korban petani gitu. Sekarang semurah-murahnya 6.500. Sekarang petaninya senang, tapi akibatnya harganya naik. Nah, harganya naik itu kira-kira kalau kita hitung 12.800. 12.800 harganya. Kok di pasar naik? Ya udah pasti naik. Nah, oleh karena itu buat yang rentan, ya kalau ini jangan beli beras murah terus, korban petani dong. Kan uangnya ada. Tetapi buat teman-teman yang rentan, itu pemerintah mengeluarkan namanya SPHP. Ya, SPHP itu barusan satu bulan yang lalu Presiden teken dikeluarkan stok kita yang banyak itu. Stok yang banyak, stok kita ada kira-kira 3,9 juta. Dikeluarkanlah 1,3 juta untuk masuk ke pasar-pasar tradisional. Harga jualnya 12.500. Tapi pemerintah kan belinya kan 13 ribuan lebih. Ya, ada ongkosnya dan lain-lain. Jualnya 12,5. Nah, itu pemerintah yang subsidi. Tetapi untuk masuk ke pasar untuk teman-teman saudara-saudara kita yang punya pendapatan rentan. Kalau yang uni belinya di mana di minimarket ya bisa 15.000, bisa 15,5 gitu. Ini biar teman-teman Jadi tahu harga nih, naik itu konsekuensi. SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Iya, stabilisasi pasokan dan harga pangan. 1,3 juta. Ada juga saudara-saudara kita yang nggak bisa beli. Yang nggak bisa, nggak punya uang. Yang tadi hampir miskin jadi miskin ekstrim namanya. Nah, itu dikasih. Itu sudah keluar berasnya 360.000 ton sudah diberi. Yang untuk 2 bulan 10 kilo. Jadi ini raskin gitu? Iya. Ya, raskin. Bantuan pangan namanya. Bantuan pangan, oke. Jadi berasnya bagus. Ya. 20 kilo untuk 2 bulan, 10 kilo, 10 kilo. Yang punya uang, ya mahal dikit lah belinya. Ya, kira-kira gitu. Jadi tapi kan yang naik ini Bang nggak cuma premium tapi medium juga. Ya memang. Makanya Bappenas kalau Bappenas Badan Pangan ya, Badan Pangan Nasional harus menstabilisasi di 196 kota. Nah, medium sama premium. Kalau premium oke lah yang mampu ya, yang beli ya. Tapi meskipun mampu pun kelas menengah udah terbiasa dengan beli beras yang itu, ketika beras itu naik, kan harga beras itu indikator dari yang bisa mempengaruhi harga-harga yang lain. Oh, iya, ketika harga beras naik itu efeknya harga-harga lain juga naik. Nah, gimana tuh supaya stabil terjangkau tapi petani juga menerima. Kita kan ada ukurannya ya. Inflasi kita sekarang termasuk paling rendah di dunia ya, 2,3. Dari target pemerintah 3 sampai 3,5 kan. Jadi 2,3 masih oke. Inflasi 2,3 year on year, per target 3 sampai 3,5. Nah, memang ya beras itu menyumbang 3,8. Beras paling tinggi. Tapi kita kan pilihan. Tentu kalau udah milih ini pasti ada risiko ini, pilih ini. Nah, pilihan presiden jelas sekarang. Pemberdayaan masyarakat. Presiden pilihannya sekarang yang paling utama adalah pemberdayaan masyarakat. Keberpihakan kepada masyarakat luas. Karena 28 tahun pertumbuhan ekonomi kita 5%. Kenapa? Ekonomi kita berputar kepada yang grup besar saja. Kita harus berani mengatakan ini. Saudara, di perbankan itu, Himbara, ya, ribuan triliun itu, selama 24 tahun dia hanya berputar kepada 50 grup. Ya punya 10-20 orang saja. Penyaluran bisa kredit tumbuh dari Bank Negara iya, dari Himbara. Nah, ini sekarang mulai. Ya, kita belajar dari Orde Baru. Orde Baru kenapa pertumbuhan bisa 7,5? Negara kuat dan distribusinya merata. Nah, negara sukar gimana? Pak Prabowo bangun Danantara agar peran negara. Saudara-saudara, tahun 80-an ya, saya sudah ke Tiongkok, saya sudah ke dagang ini. Tahun bisa 2-3 kali. Saya sudah dagang bersama Korea Selatan, saya sudah dagang Tiongkok. Tahun 3-4 kali saya berdagang, kita dihormati sekali. Pada tahun 80-an Indonesia sudah bisa bikin pesawat terbang. Kita sudah punya, yang di sini mungkin belum lahir waktu itu. Kita sudah punya satelit Palapa B2, kita sudah bangun Krakatau Steel, pabrik baja pertama kita bikin.
Tiongkok belum, Korea Selatan belum, Indonesia duluan. Kita sudah punya PT PAL, kita sudah punya Pindad, ya, kita sudah bisa bangun petrokimia, kita sudah bikin pabrik pupuk. Zaman itu, negara kuat. Kita suasana pangan pertumbuhan ekonomi 7,5. Zaman itu karena ada pemberdayaan. Memang 28 tahun ini terus terang ya, saya orang 28 tahun jadi politisi, politiknya orang itu untuk negaranya kuat dan maju. Politik kita, bagaimana survive? Kalau saya jadi gubernur, bagaimana nggak didongkel oleh wakil saya? Bagaimana tidak dijatuhkan DPR? Bagaimana tidak ditangkap PPH? Jadi lebih egois ya, lebih egois ketimbang mikirin rakyat. Keadaan. Bagaimana saya kepilih lagi cari uang, habis itu kasih uang lagi, akhirnya lama-lama mahal. Kita berputar-putar, tapi kita tidak memikir masa depan yang panjang. Nah, itu satu, ya. Nah, yang kedua, kita melatih, ini saya dihujat, tapi nggak apa-apa. Kita melatih dalam demokrasi itu, semua itu memberi, bayar. Rakyat kita ajari bayar. Ya, mau jadi kades bayar, mau jadi ini bayar, mau jadi itu bayar, mau jadi itu. Lama-lama rakyat kita yang pejuang itu, ya, yang pejuang itu. Yang dulu kalau kita mau merdeka, walaupun dia punya singkong, beri pada pejuang. Punya pisang rebus, beri. Rakyat kita walaupun kurang, memberi. Sekarang tangannya di bawah. Ya kan? Kita sudah membiasakan kasih beras 10 kilo, kasih bantuan sosial 200.000, kasih, jadi dilatih sedekah. Oke, itu saya nggak menolak itu. Tapi itu di Undang-Undang Dasar 45 kan fakir miskin pasal 34. Iya, saya nggak menolak itu. Tetapi kalau rakyat kita terus kita latih begitu, pemberdayaannya di mana? Negara nggak mungkin tumbuh 8% tanpa anak-anak muda yang kreatif, yang produktif, nggak mungkin. Nah, ini yang Pak Prabowo inginkan. Bantuan tetap oke, tapi kita melatih anak muda kita itu produktif. Maka intinya adalah pemberdayaan. Lihat Singapura, lihat Tiongkok tadi yang saya gambarkan, lihat Korea Selatan ya. Itu pemberdayaan. Maka lahirlah ya. Satu, untuk negara kuat lahirlah Danantara. Yang anak muda yang agar dilatih itu tadi menjadi pemberdayaan, maka lahirlah Kopdes namanya. Kopdes Merah Putih. Kopdes Merah Putih dan Koperasi. Ini di bawahnya Menko Pangan juga ini. Iya, ya. Nah, kalau pangan tadi, kita juga ada paradok. Kita impor pangan begitu besar, tapi kita borosnya nomor 2, food waste. Food waste. Food waste ini urusan pemerintah? Enggak dong. Food waste ini makanan sisa, teman-teman. Makanan nomor sisa, 2 di dunia sesudah Arab Saudi ya. Iya, food waste itu kan urusan kita semua kan. Ya. Bukannya hanya urusan media, ini urusan kita. Kita food waste nomor 2. Rata-rata satu orang, satu tahun kira-kira 150 kilo. Satu orang. Berarti kira-kira kalau dihitung, kami udah hitung-hitung, bisa sampai 200 triliun satu tahun. Makanan kita impor, ya makanan, tapi makanan kita dibuang. Buang. Karena ngambilnya tuh di piring penuh, tapi nggak dimakan. Nah ini saya kira, saya senang sekali ada beberapa anak muda, saya ke Bali ada anak muda yang hebat ya, anak muda. Di Bali itu ada apa namanya itu, Magi Farm ya. Dia mengolah itu, tapi dapat uang juga lumayan, pakai maggot gitu. Di mana lagi saya ketemu kemarin di Jawa Tengah juga begitu. Ada anak-anak muda melakukan gerakan food waste yang luar biasa. Jadi ini satu contoh gitu ya, satu contoh. Sesungguhnya banyak yang bisa dilakukan. Termasuk tadi pemberdayaan itu ya. Kita ingin masyarakat itu diberdayakan. Nah, ini berapa yang disediakan oleh perbankan? 240 triliun. Untuk koperasi desa. Koperasi, tapi bukan bagi-bagi duit itu nih. Dia merupakan plafon pinjaman. Ditambah lagi kur 300 triliun. Jadi sudah 300T tambah 240 triliun, 540. Yang dulu uang ini berputar-putar kepada yang besar saja, sekarang ditarik untuk anak-anak muda. Tapi tantangannya. Jadi ini yang mengelola Koperasi Merah Putih ini muda-muda nih? Muda-muda. Yang di 80 Kalau yang itu. tua-tua udah susah berharap, ini udah susah. Ya. Nah, termasuk pertanian ya. Kalau kita mau swasembada pangan tadi, ada beberapa yang kita lakukan, memang harus anak muda. Karena dia akan harus modernisasi. Ya, pakai drone, kalau orang yang tua-tua dulu, termasuk sekarang, satu orang tenaga kerja untuk menyelesaikan 1 hektar 24 hari. Jadi 1 hektar kalau menanam padi
Ya, kalau sistem lama, satu orang, 1 hektar 24 hari. Anak muda terampil, dia pakai alat, pakai mesin, 24 hektar 1 hari. Jadi satu orang bisa 24 hektar 1 hari. Kalau dulu orang mupuk digotong waktu tua, satu-satu disiram, bobotnya terbuang. Sekarang pakai drone, cepat sekali. Jadi mungkin 100 hektar bisa 2 hari. Tapi kalau saya sendirian, pakai sistem lama, 100 hektar mungkin setahun baru kelar. Gitu. Jadi memang tergantung keterlibatan anak-anak. Jadi pendek kata banyak yang bisa dikerjakan anak-anak muda. Oke, tepuk tangan dulu nih buat Pak Menko ya, biar semangat nih. Ini udah kayak keynote speech, tapi memang Pak Menko jadi memberikan overview tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan mencapai kemandirian pangan. Saya ambil contoh lagi nih ya. Misalnya tadi koperasi itu, kalau dulu dengan koperasi, ini apa KUW, KUD, ketua untung duluan, kita udah apatis. Karena di benak kita, kalau KUD itu bagi-bagi uang. Pilkada bagi-bagi uang. Kalau ada acara bagi-bagi uang. Jadi benaknya itu sudah nggak produktif menurut saya. Ini enggak. Koperasi ini kita tidak pakai uang 1 perak pun dari APBN, nggak ada. Tapi Bang yang paling penting merubah mindset, you mau maju, you mau sukses, nggak ada dong caranya mudah. Nggak ada dong, jadi mindsetnya dirubah. Oke, baru. Berarti janji dong di depan semuanya menjadi saksi bahwa Menko Pangan akan menjamin Koperasi Desa Merah Putih yang tadi 240 triliun plafon dan 300 triliun kur tidak akan ada korupsi. Bisa tidak jamin? Pakai uang apa yang mau diambil, tidak ada uang APBN yang dipakai, nggak ada. Karena unik ini, kalau pakai APBN pasti gagal. Misalnya APBN ya, kasih APBN berapa? Satu koperasi dikasih 1 miliar, dipinjam, pasti nggak balik. Ini nggak ada. Yuk kalau mau maju harus bekerja keras, harus mau belajar. Kita pikirkan bisnisnya, kita kasih model bisnis yang menguntungkan. Ada 7 gerai, A1, 2, 3, 4, mesti menguntungkan. Tapi yuk masih kerja keras. Itu kira-kira, masih mau belajar. Nanti bank baru kasih pinjaman. Jaminannya usahanya. Kita monitor, pemerintah bantu 2 orang. Bantu 2 orang anak muda yang dari P3 ya, dari pegawai itu dibantu. Jadi koperasi nggak mengeluarkan uang. Dibantu tenaga untuk membereskan. Di koperasi itu kita taruh BRI Link atau BNI Link atau apa Mandiri Link, ada orangnya, ada orangnya. Jadi cashless, cashless, nggak ada duit di situ, ya kan? Tapi sekali lagi kalau saya jelasin kan panjang. Intinya adalah mau berubah. Intinya anak muda itu juga mau kerja keras, mau maju, jangan dikit-dikit ngeluh gitu. Terus tanya, memang sekarang problemnya itu uangnya mana? Loh, Anda bukan dibagi duit, kita mau berusaha. Jadi gitu. Kalau mau dapat duit harus bekerja dulu, harus bekerja, harus berusaha. Modal ada, modal kita sediakan, ada modalnya. Usahanya sudah ada, modelnya 1, 2, 3. Nah, yang diperlukan dari negara keberpihakan, bukan sedekah, enggak. Saya tidak mau mengajari anak muda itu tangan di bawah, nggak mau. Yang diperlukan negara, yang diperlukan BUMN itu adalah keberpihakan. Kalau dia mau jadi pangkalan gas melon, kasih gampang dong izinnya. Jangan berbelit-belit. Kalau dia mau jadi agen minyak goreng, kasih gampang dong izinnya. Jangan berbelit-belit. Itu yang diperlukan. Oke Bang. Sekarang saya mau minta tanggapan dari Santi Serat. Santi Serat ini sudah lama adalah pendiri dari Aku Cinta Makanan Indonesia. Salah satu program yang very inspiring adalah bagaimana mengembangkan, memperkenalkan, membangun kesadaran pangan Indonesia yang beragam. Jadi tidak hanya beras. Apalagi kalau tadi dikatakan oleh Bang Zulhas, kita ini beras impor, gandum impor, gula impor. Nah, Santi gimana tanggapan kamu terhadap apa yang kita disampaikan? Kaya makanan tapi kita ini selalu ingin cepat, ingin mudah. Makanya gimana bagus sekali, Santi? Bagus sekali. Cerita Achmi. Ini luar biasa ini. Jadi mau yang cepat aja ya Pak Zul ya, biasanya masyarakat Indonesia. Halo future leaders, good morning, selamat pagi. Jadi yang buat saya yang paling penting diingat itu oleh future leaders adalah Indonesia ini berkelimpahan pasokan
benih hayati. Dan Indonesia punya ragam pangan lokal yang sangat luar biasa. Kita mencatat, kita punya ada 77 jenis karbohidrat selain beras, lalu kita punya 75 jenis minyak, lalu kita punya 26 jenis kacang-kacangan. Jadi kembali kepada itu bahwa saya yakin bahwa dengan keragaman pangan lokal itu adalah fondasi dari kedaulatan pangan kita. Itu dan keragaman pangan lokal ini adalah bukan hanya sekedar untuk mengisi perut kita dan soal cita rasa, tapi adalah cerminan dari budaya Indonesia sebenarnya. Tadi saya bicara soal 77 jenis ini, kita punya sukun, kita punya talas, kita punya ubi, kita punya sagu. Nah, future leaders ini yang harus bisa mengolah, ya rajin mengolah dan berkreasi sebenarnya. Mungkin sagu banyak dijual di pasaran, tepung sagu, tapi mau dijadiin apa sih ini gitu. Harus banyak resep-resep yang beredar dan harus banyak mungkin influencer juga. Oh, sagu tuh bisa dibuat cookies, sagu itu tepung sagu bisa dibuat macam-macam gitu. Jadi kalau tadi Pak Zul bilang bahwa kan harus masyarakat ini harus diberdayakan gitu ya. Ya mungkin bisa juga dengan salah satunya kita membuat kebun pangan lokal gitu ya, mungkin dalam skala pemberdayaan. Ya, itu memberdayakan. Mungkin bisa memberdayakan ini perkebunan khusus pangan lokal gitu ya sebenarnya. Lalu ada gerakan bersama untuk kembali ke pangan lokal. Maka tadi pertama ditanya siapa nih yang sarapannya masih apa? Saya sarapan singkong. Bagus ya. Sudah menjiwai itu berarti. Tadi Pak Sul bilang sebenarnya tempe mahal gitu kan sebenarnya karena barangnya import semua, padahal tempe itu nggak melulu harus dari kacang kedelai aja gitu, bisa dari kacang gude, kacang tolo, atau yang mau yang kacang sultan pakai kacang mede atau kacang yang lainnya juga bisa gitu sebenarnya, karena ini hanya kebiasaan mindset kita aja gitu. Kadang-kadang pangan lokal itu diversifikasi pandangannya bahwa kurang gengsi nih gitu dibandingin kalau kita makan beras itu Uni. Jadi waktu tahun 2023 saya diminta untuk mengajak 2 chef dari Qatar ke Indonesia. Mereka tanya, mau diajak kemana ini untuk promosi makanan Indonesia? Nomor 1 saya bilang saya akan ajak ke Papua. Saya ajak ke Papua tahun 2023 dan melihat bagaimana sagu itu apa, panen sagu itu bagaimana, dan mereka sangat, oh ternyata sagu ini seperti ini ya. Gitu. Oke. Ya, Jadi, ini saya tambah dikit ya. Problem kita tuh tadi itu ya. Demokrasi kita semua mau cepat, semua mau instan. Misalnya saya ini baru pulang dari Papua, Merauke. Dari Merauke saya terbang lagi. food estate ini ya? Yang Iya, food saya estate. ke Wanam. 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 Habis itu saya pergi lagi ke Bopondigul, ya, Bopondigul. Saya bilang, Masya Allah, gimana? Orang gunung di Papua biasa makannya itu sagu ya, atau ubi, ya, atau selain ubi itu talasnya besar-besar ya. Kita mau gampang, kita kasih beras. Loh, berasnya tuh bawanya pakai pesawat tuh nih. Ya, ini program berasisasi sejak Orde Baru ini. Karena dulu kan Pak Soeharto juga bangga banget dengan swasembada beras Jadi ini. bagi beras coba bayangkan gimana? Jangan sampai ini diulangi lagi Bang, karena nggak bangga-banggain swasembada beras, melupakan pengembangan pangan non beras. Maka menurut saya itu intinya sebetulnya itu kita jangan instan tuh Ya, nggak menghasilkan yang kreatif. Makanya kalau saya yang kami lakukan semua intinya adalah pemberdayaan. oke. Pemberdayaan ya. Oke. Pemberdayaan gitu. Oke, saya ke Pak Norman dari BPDP. Jadi ini juga mungkin banyak yang belum kenal nih BPDP ini, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan. Nanti kan ada yang survei yang mesti dijawab tuh, jadi didengerin banget nih apa yang disampaikan oleh Pak Norman. Jadi mungkin apa sih badan ini dan apa yang sedang dikerjakan untuk mendukung program kemandirian pangan Asal Cita nomor 2 tadi Pak Norman? Baik, makasih Bu Uni. Tentunya BPDP ini merupakan BLU, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, yang tugasnya untuk melakukan pengelolaan dan juga penyaluran dana khususnya terkait dengan perkebunan. Berdasarkan Perpres 132/2024 yang tadinya kami hanya fokus untuk satu komoditas yaitu kelapa sawit,
maka kemudian ada 2 tambahan komoditas yang lain yaitu kelapa dan kakao. Nah, BPDP tentu juga memainkan peranan dalam ekosistem Asacita yang dibangun oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu food sovereignty dan juga energy sovereignty. Terkait dengan food sovereignty tentunya BPDP ini kalau secara institusi Kementerian Keuangan pasti akan mendukung program-program yang dibangun untuk kementerian pangan seperti misalnya makan bergizi gratis. Lalu kemudian secara Satker, BPDP juga bekerja sama dan mendukung program yang diampu oleh Kementerian Teknis yaitu Kementerian Pertanian terkait dengan sisipan padi gogo. Padi gogo yang merupakan padi yang varietas memiliki ketahanan terhadap cuaca dan harapannya bisa juga mendukung terkait dengan swasembada pangan yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi BPDP itu ada peran terkait dengan ekosistem pangan nasional dan juga energi nasional. Kami juga punya beberapa program terkait dengan pembangunan perkebunan seperti permajaan, sarpras, beasiswa promosi dan juga kemitraan terkait dengan UMKM dan yang pasti juga mendukung terkait dengan energi, terutama dengan launching bensin sawit dan juga program terkait dengan mandatory biodiesel 40 yang sekarang Jadi sedang ini dilaksanakan hilirisasi ya, Hilirisasi. biofuel ya. Biofuel. Jadi pangan dan energi itu memang disupport oleh BPDP melalui pengelolaan dana yang diambil dari pungutan ekspor produk perkebunan. Saat ini baru sawit, tapi tentunya dengan 2 komoditas lain tambahan pasti akan ada juga pengelolaan terkait dengan dana kakao dan kelapa. Perlu saya tambahkan juga, kami juga mendukung diversifikasi pangan yang berbasis kakao dan juga kelapa nantinya, sambil menunggu program-program yang akan disampaikan oleh Kementerian Teknis terkait. Oke, jadi BPDP ini teman-teman tadinya itu cuma ngurusin sawit ya, BPDKS, tapi kemudian berubah jadi perkebunan dan areanya adalah 3 komoditas yaitu kelapa sawit, kakao, dan kelapa ya. Nah terakhir sebelum saya kembali, ini kan Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Tapi kenapa harga minyak goreng sawit mahal ya? Benar nggak teman-teman? Iya, katanya kita produsen sawit nanti ini bagian yang harus dijawab juga oleh pemerintah. Tapi saya tanya dulu kepada BPDP nih. Baik, tadi yang teriak kayaknya belum pernah masak Bu. Minyak goreng kan mahal teriak. Bang. Ini sebelum nanti ke harga minyak goreng, nanti ditanya juga harga santan juga naik Pak, katanya begitu ya, kalau kelapa. Nah terkait dengan harga minyak goreng, tentunya memang kalau kita cermati Bu Oni, kelapa sawit ini kan memang market base dan juga tergantung dari rantai nilai yang ada di Indonesia. Kalau dari sisi pemerintah pastinya ada penetapan harga patokan harga eceran tertinggi terkait dengan minyak goreng. Nah dari BPDP sendiri untuk membantu menstabilkan harga, kita juga mendukung program minyak goreng rakyat, yaitu kalau kita pernah dengar tahun 2021-2022 kalau saya tidak salah kita bantu melalui pendirian pabrik minyak goreng, ya, melalui minyak kita kalau kita pernah dengar juga. Nah itu kita bantu support pendanaan untuk pabriknya dan harapannya itu bisa ikut menstabilkan harga minyak goreng yang cenderung fluktuatif di sekarang. Oke. Satu pertanyaan singkat untuk Santi. Santi, mumpung di sini ada, kalau Pak Zulhas ini saya bisa bilang sekarang apalagi baru dapat impres dan kepres ya, ngurusin pangan, energi semuanya, ini Menko Sultan ini. Karena budgetnya banyak, yang kemarin itu Menko Infrastruktur tapi budgetnya kecil. Yang ini Menko yang budget dari APBN-nya gede, ini namanya Menko Sultan. Santi, kamu ada harapan nggak mumpung ketemu langsung sama Menko Sultan ini, gimana support untuk pangan, diversifikasi pangan? Ya, mengenai diversifikasi pangan ini saya berharap pemerintah itu bisa support tadi dengan beragamnya pangan Indonesia. Jadi kita nggak melulu bergantung kepada beras aja gitu ya, tapi ada 77 lain jenis karbohidrat yang kita bisa, ya tadi kembali lagi soal mindset, butuh waktu untuk orang tuh biasa, mulut kita tuh kan biasa makannya mungkin makan beras gitu kan.
Terus tapi kita harus beralih, nah itu butuh waktu dan tapi kita harus mengapresiasi bahwa kita ini sebenarnya punya loh gitu. Iya. Jenis-jenis lain seperti sukun, talas, ubi, singkong yang memang bisa mengenyangkan perut kita itu dan itu sebenarnya identitas budaya Indonesia. Dan lebih sehat sebetulnya ya, karena Iya. kan kita banyak yang diabetes apa segala Iya, macam, ini pangan-pangan yang lebih, karena kandungan glikemiknya lebih rendah sebetulnya betul. ya. Bang Zul, kembali ke Bang Zul, harapan kemudian pertanyaan-pertanyaan masyarakat nih, Ya, soal saya- kok mahal soal- gitu kan. Mahal. Kayak mati di lumbung padi, dulu ada pepatah nih, ya kan? Seperti ayam mati di lumbung padi. Saya Ya. berdiri ya, Ya, berdiri. karena jam 10 saya izin. Ya, ya. Jadi yang dilakukan Pak Prabowo, saudara-saudara, memang kenapa sih kok keadaan kita begini ya? Saya gambarkan ya, tadi terigu kalau saudara makan mie itu ditentukan satu orang. Kalau saudara makan kedelai yang menentukan satu orang. Kalau saudara makan ayam, makan telur, ya itu yang menentukan 2 orang. Kita ini 280 juta penduduknya. Di zaman Orde Baru ada yang bisa kita tiru. Kalau dulu, kalau pertanian sampai kecamatan, itu yang besar nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Maka orang desa, orang kecamatan punya lahan, punya sawah, punya kebun. Peternakan nggak boleh masuk. Maka dulu ibu saya bisa sekolah karena piara ayam, ya tiap hari mungut telur, gitu, piara bebek, piara sapi, piara kambing. Kami ada kerjaan. Di desa nggak boleh zaman Pak Harto, nggak boleh ada retail modern. Maka ibu saya punya warung. Tiap hari saya dilatih bagaimana berusaha. Saya dagang jualan gula segala macam, buka warung. Saya terlatih. Oleh karena itu saya besar, saya bisa jadi entrepreneur gitu. Nah sekarang reformasi 24 tahun nggak ditata. Semua pasar bebas. Diatur oleh IMF, kita tarung bebas. Akhirnya apa yang sekarang yang terjadi? Ya tadi itu saya gambarkan. Sekarang petani berubah 80% menjadi buruh tani. Di kampung warung-warung mati. Ya, pasar-pasar tradisional pelan-pelan juga akan mati. Nanti satu orang minyak goreng kenapa mahal sih? Mulai nanam, tanahnya, nanamnya, pabriknya, warungnya, prosesnya satu orang. Nah ini yang sekarang kita tata. Yang dilakukan Pak Prabowo itu ditata. Tapi kan kita nggak bisa marah saja nih. Intinya itu ada pemberdayaan akan diatur. Ya, misalnya kalau tadi masa satu ya yang bank dia juga. Kemudian apalagi yang besar dia juga, tambang dia juga, beras dia juga ikut. Jadi ekonomi kita itu seperti yang dibilang orang dikuasai, diatur oleh 1% Nah, dari penduduk Indonesia. nggak sampai, Nggak sampai ya? nggak sampai. Paling Jadi tidak- berapa persen Bang? Butuh angka dari Menko Pangan nih. Nah, Jadi ekonomi inilah yang kita kami ini lakukan ditentukan. sekarang ditata. Ah. Aturan-aturannya mulai. You mau bikin pabrik beras yang besar, nanti ada izin khusus. Karena di Jawa ini ada 160.000 pabrik kecil. Kalau you besar bikin, mati dong yang 161.000, kira-kira gitu. Ini kita bereskan. Tetapi kan begini Uni, kita kan nggak bisa dong ngeluh saja. Kita juga harus berubah. Maka saya senang ada anak muda di sini yang tidak mau hadir di sini, mau diajar dialog gitu ya. Tidak cuma marah, ya marah penting juga sih anak muda. Ring, speak up dong, Tapi harus kan, speak up. tapi kan Ya, perlu politisi juga padahal kita lagi muda ini juga speak perlu up juga nih. kita berubah, ya kan? Kita juga berubah. Misalnya sekarang soal ekonomi, nggak bisa dong kamu kok semua dikuasai, kami nggak dapat apa-apa. Ya oke, tapi kita juga harus berubah. Lalu mereka rajin ya, jam 4 subuh udah dagang, dia sudah usaha, dia maju, oke. Nah kita juga harus berubah. Misalnya Kopdes itu kan. Tidak. Sekarang apa kendalanya? Modal kita adakan modal. Model bisnis juga nggak punya, kita kasih model bisnis. Sekarang keberpihakan BUMN kita kasih. Tapi kalau anak mudanya nggak mau berubah, ya nggak bisa juga. Jadi kalau program di Kemenko Pangan Ya. yang langsung bisa melibatkan, karena kan ini anak-anak Jabodetabek Ya, nih. ya. Tapi kan Jadi koperasi sekarang banyak 80.000 sekali yang di bisa seluruh Indonesia. dikerjakan. Apa nih Ayo. program buat mereka? Banyak sekali, nggak cukup saya ngomong di Contohnya. sini. Kalau mau Tiga aja datang deh, ke tempat tiga saya aja lah. deh, tiga Hah? aja deh. Diumumkan tiga Kopdes. aja. Kopdes itu koperasi desa itu ada 80.000. Nah sekarang kita menata lagi kebun-kebun rakyat. Indonesia ini juara kopi, juara kelapa ini sekarang laku sekali. Kalau di bidang perkebunan rakyat, aduh itu nilai tukarnya 1,7, 170. Jadi kalau Anda tanam kopi, Anda tanam coklat, ya, Anda tanam apa lagi? Kelapa sekarang. Coba lihatlah Thailand, lihat. Oh dulu Thailand tuh belum ada apa-apa Nyoni.
Vietnam belum ada apa-apa sekarang. Itu Thailand jualan durian aja 4 miliar dolar. Durian aja 4 miliar dolar. Bayangkan, sekarang kita ini cabai ngimpor, kopi ngimpor, coklat ngimpor, semua kita ngimpor. Coba gimana? Oke. Ayo, ini jadi banyak sekali. Dan ada Banyak modalnya sekali. ya, ada modalnya ya. Dimodalin lewat koperasi desa Koperasi. itu. Ya. Pelapor sudah ada 240 triliun, KUR ada 300 triliun. Yang tadi diputar oleh yang besar itu, sekarang Pak Prabowo 200 triliun masuk Danantara. Negara itu. Udah kurang dong tadi yang besar. Masuk KUR 300 triliun, udah kurang yang ribuan tadi. Masuk sekarang Kopdes 240 triliun. Sudah hampir 1.000. Masuk ke makanan bergizi 300, aduh ini semua udah hampir untuk rakyat. Oke. Sudah hampir. Sekarang saya menantang anak muda, ayo bareng-bareng. Kita punya waktu 5 menit nih, karena Bang Zul mau ke bandara. Iya, ayo. Jangan sampai mereka nggak punya kesempatan untuk nanya langsung sama Bang Zul. Ayo, Silakan, satu cepat. silakan. 2 pertanyaan saya. Ayo, langsung. Kalau anak muda langsung berdiri. Langsung ke mic. Ayo, cepat. 1 di sini, 1 di sebelah sana. Oke, yang situ langsung. Nama, pertanyaan. Ya, langsung. Panitia gercep juga ya. Ya, langsung tanya. Panitia coba, Pak langsung pakai mic. Nah, ini udah 30 second mubazir nih waktunya. Oke. Ya, selamat pagi Bu. Saya mau kenal. Langsung aja deh, aku Ya, saya mau tanya. mau ke Semarang Ya. saya. Oh iya baik. Saya mau bertanya kepada Pak Zul nih. Pak, di sini kan yang saya tahu tadi ada program lainnya yaitu makan sehat gratis ya. Makan bergizi Oh, gratis. makan bergizi gratis. Nah, untuk anak sekolah kan sampai sekarang kan belum terrealisasikan semua sekolah. Itu Baik. kira-kira Oke. ada kendala atau apa Baik. Pak Oke, biar langsung, sekolah Pak. juga bisa Langsung. terrealisasikan Satu lagi ada, sekolah. Satu lagi Masih. ada, langsung. Langsung, tadi saya bilang kalau mau nanya langsung antri ya. Biar Itu, cepet. itu, Bu, Nah, udah. ini sebelah sini udah. Oke, silakan. langsung. Silakan. Selamat pagi Pak Zul, perkenalkan nama saya Ari. Saya ingin bertanya untuk nanti pasar tradisional itu apakah akan bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih? Pasar tradisional, apakah akan bekerja sama? Baik. Dengan- Satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Langsung, ya ini terakhir, perempuan. Langsung deh. Bagaimana Danantara memberdaya generasi muda? Apakah untuk dapat terlibat ada kualifikasi tertentu untuk mencapai kualifikasi tertentu ada Baik. prosesnya Pak. Iya. Oke. Nah, proses Danantara, udah saya udah paham. Danantara itu perlu generasi muda yang banyak. Ya. Karena kita akan mengembangkan hilirisasi besar-besaran. Ya. Kan saudara marah, kenapa itu tambang cuma dikasih izinnya, hilirisasinya semua dari Tiongkok. Kita marah kan? Nah sekarang kita punya Danantara. Ya. Tapi tantangannya kan anak muda. Ayo, banyak. Kita akan bikin hilirisasi nikel, akan bikin hilirisasi boksit, akan bikin hilirisasi pertanian dan lain-lain. Termasuk pengelolaan sampah yang juga Sampah. menjadi Nah, tanggung jawabnya. saya juga dikasih penanggung jawab sampah. Ya. Sampah ini udah puluhan tahun nggak kelar menggunung. Ya. Bukan gedung aja, sampah itu 14 lantai. Saya janji 2 tahun yang gunung-gunung sampah itu saya selesaikan. Ya. 2 tahun ini, 2 tahun ya. Ya. Itu ada teknologinya namanya Berarti itu insinerator. membuka lapangan pekerjaan Wah dong. banyak sekali, Ya, banyak untuk sekali. sampah ya. Banyak sekali ya. Oke, banyak sekarang sekali. yang MBG. MBG ini kita akan ngasih makan 82 juta orang. 82 juta orang. Baru pertama kali. Tidak mudah. Ya kita pesta 3.000 aja susah. Oleh karena itu perlu waktu. Sekarang sudah sampai 20 juta. 20 juta. Dari 80 juta. Jadi masih berapa itu? Masih 20%. Nah, kami Ya kasih padahal waktu. ini tinggal 4 bulan. Iya, Benar jadi bisa kasih waktu. 82,9 juta. Kasih waktu. Jadi kalau nggak selesai tahun ini, tahun depan mungkin bisa lebih banyak lagi. Tapi Pak Prabowo janji tahun ini 82,9 Oh iya, juta. tapi kan 82 juta itu nggak mudah nih. Iya. Masaknya, ya baginya, pendataannya, mohon Intinya dimaklumi. susah ya. Gimana? Ini intinya susah tuh 82,9. Enggak juga, kan persiapan ya, melatih orangnya, melatih SPPI, sarjana apa ya, penggerak, pembangunan apa ya, itulah pokoknya ya, aku lupa ini terlalu banyak pikiran. Banyak banget Ya, singkatan. itu SPBG. melatih 30.000 orang aja Undi, itu perlu waktu 6 bulan. Ya. Melatih tenaganya 6 bulan, jadi 6 bulan kita nggak bisa kerja. Ya. Nah sekarang baru selesai kalau nggak salah sudah hampir 10.000, Oke. maka sekarang sudah 20 juta. Kalau 30.000 selesai dia akan lebih banyak lagi soal waktu saja. Ya. Yang terakhir tadi apa ya?
pasar tradisional apakah akan bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Otomatis, Putih? karena nanti di Kopdes itu tiap desa. Jadi tiap desa kita berharap nanti tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ya, tiap desa. Jadi desa itu ada kegiatan. Anak-anak muda tidak harus ke Jakarta semua. Ya. Nanti ekonomi ada masing-masing desa itu ada potensi desa mengembangkan. Karena di desa itu ada banknya dari situ untuk memotong rentenir, untuk memotong tengkulak-tengkulak. Satu lagi di situ nanti ada toko sembakau untuk memotong rantai pasok yang panjang. Masa desa membeli lebih mahal? Karena 8 layer dari pabrik sampai desa itu ada grosir, pengecer, baru sampai desa. Ini kita pangkas dari produsen langsung masuk ke Jadi desa. intinya Kopdes Merah Putih itu kayak benar-benar mengintegrasikan semua kegiatan ekonomi di Iya. desa dan kota ya. Dan nanti 80 itu, ini apakah mudah? Enggak mudah juga Uni. Tentu terpulang kepada kita kan, terpulang kepada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya nggak mau berubah ya kita juga susah gitu. Nah nanti kalau bisa berjalan dengan baik, 80.000 desa ya dengan teknologi yang ada itu bisa terintegrasi, bisa nyambung, bisa dilihat dari handphone nanti. Jadi potensi desa ini apa bisa bertukar, UMKM bisa bertukar, yang di Jawa, yang di Sumatera bisa bertukar. Kami meyakini itu bisa mempercepat ya pertumbuhan yang sampai 7,5-8 itu Uni. Baik, terima kasih tepuk tangan Saya untuk terima Pak kasih Zulhas. banyak, terima kasih banyak. 1 menit dulu Bang, ada yang mau diserahkan segera mungkin ya. Betul, baik. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan untuk selanjutnya Terima kasih, mohon Pak terima Menko kasih, terima tetap di kasih. atas panggung. Kita dapat update terkini. Baik. Ya saudara-saudara lah masa depan Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Menko untuk diberikan token of appreciation terlebih dahulu. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami karena tentunya telah kehadiran tamu yang sangat spesial Bapak Menko yang telah hadir di sini. Bapak Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak, dan sekiranya Bapak ada agenda lain kami persilakan. Untuk selanjutnya boleh untuk langsung diserahkan token of appreciation kepada Ibu Santi dan juga Bapak Normansyah. Silakan. Sebelumnya baik kita berfoto bersama terlebih dahulu.